Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, khasnya Puan Majini yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dengan tafsir surat Al-Kahfi. Di bawah tajuk Nabi Khidir membocorkan perahu dan membunuh anak kecil. Sebelumnya saya mohon maaf kalau kuliah duha pada hari Ahad ini kita awali setengah jam dari biasa. Biasanya 10.30, tapi pada pagi ini kita awalkan setengah jam sebab Ustaz ada program di Melaka jam 2 nanti. Sehingga kelas kita hanya berjalan insya-Allah hanya 1 jam, jam 10 hingga jam 11. Mohon maaf jika ada pihak-pihak tertentu merasa kesusahan menyesuaikan timing yang Ustaz harapkan ini. Terima kasih. Dan satu lagi, kuliah pagi ini kita tangguh soal jawab kepada esok hari insya-Allah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, kita langsung saja kepada tajuk ceramah. Nabi Khidir membocorkan perahu dan membunuh anak kecil. Berdasarkan ayat 71 hingga 74 dari surat Al-Kahfi. Kita terus saja kepada tafsiran ayat. Lihat tafsir surat Al-Kahfi halaman 218. Pada ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa dan muridnya untuk mencari Nabi Khidir, yaitu insan yang sangat banyak ilmunya. Setelah Nabi Musa ditegur oleh Allah karena ketika ditanya oleh Bani Israel, siapakah orang yang paling alim di atas muka bumi? Lalu Nabi Musa jawab, "Ana." Akulah orangnya yang paling banyak ilmu di atas muka bumi.
Lalu Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Musa dengan mengatakan, ada manusia yang lebih alim dari kamu, wahai Musa. Lalu Musa dengan rendah hati mohon kepada Allah agar ditunjuki di mana tempat insan yang lebih alim dari beliau. Jawab Allah, engkau pergilah menyusur pantai. Di pertemuan dua lautan kau akan jumpa insan itu. Lalu Musa ajak muridnya menemaninya sambil membawa bekal menyusur pantai dan berazam untuk menemui insan tersebut. Tak kira di manapun berada, berapa lama pun, walaupun bertahun-tahun, tidak mencari insan yang berilmu itu. Itu memberi pengajaran. Walaupun Musa itu orang yang alim, karena beliau mendapat wahyu, bukan hanya Nabi, tapi juga Rasul, malah termasuk salah satu dari 5 ulul azmi. Dan kelebihan yang beliau miliki yang tak dimiliki oleh mana-mana Rasul, boleh bercakap direct dengan Allah. Oleh sebab itu Musa mendapat gelaran Musa Kalimullah. Padahal Khidir yang ingin ditemuinya bukan ulul azmi, juga bukan Rasul. Malah Khidir sebagai Nabi pun ada yang mempertikaikan. Sebab ada yang berpendapat Khidir hanya wali Allah. Pendapat yang kedua, Khidir adalah Nabi Allah. Dan pendapat yang lebih kuat, Khidir adalah Nabi Allah. Sebab beliau mendapat ilmu yang diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Pengajaran yang kedua, kita digalakkan sangat bila bepergian, hendaklah ada teman. Kita bepergian jauh, hendaklah berteman. Sebagaimana yang ditunjuki oleh Nabi Musa, membawa muridnya sebagai teman. Itu sebabnya Ustaz nanti pergi ke Melaka. Ustaz akan ditemani salah seorang daripada tim dakwah Uday untuk menemani. Sebagaimana semalam juga Ustaz Safwan Badri sudah pergi lebih awal ditemani oleh salah seorang daripada kaki tangan Gasma. Bila bepergian, apalagi bepergian jauh, agama menyuruh supaya kita berteman. Baik hadirin dan hadirat. Akhirnya Nabi Musa menemui Nabi Khidir sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. 2 minggu yang lalu. Sebab minggu yang lalu, minggu sebelum ini, Ustaz berada di Pulau Pinang. 2 minggu yang lalu kita sebut. Akhirnya mereka menemui Nabi Khidir yang sedang duduk di atas batu. Kita ringkaskan, Nabi Musa mengajukan permohonan untuk mengikuti Khidir agar dapat menimba ilmu daripada Khidir yang Allah katakan beliau mempunyai ilmu yang lebih banyak daripada Nabi Musa, atau ada beberapa ilmu yang Nabi Musa tak tahu yang diketahui oleh Khidir. Terjadilah dialog. Khidir hanya berkata, kamu tidak akan mungkin dapat bersabar mengikuti aku
engkau tidak mungkin dapat sabar kalau kamu ingin mengikuti aku. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam berazam, aku akan sabar, insya-Allah. Insya-Allah aku akan sabar mengikuti engkau, wahai Khidir. Lalu Khidir memberi syarat, kalau engkau ingin ikut aku, apa saja yang aku lakukan, yang kamu anggap aneh, jangan kau tanya. Sehingga kelak aku jelaskan mengapa aku berbuat demikian. Nabi Musa menjawab bahwa beliau berazam, bertekad untuk tidak menanyakan sesuatu. Demikian sebagai mukaddimah, kita bacakan ayatnya, ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Maka berjalanlah kedua-duanya. Walaupun di sini diistilahkan kedua-duanya, padahal sebenarnya mereka bertiga. Sebab Nabi Musa berdua dengan muridnya. Tambah dengan Khidir jadi bertiga. Sebab yang paling utama itu adalah kisah antara Khidir dengan Musa. Sebab dalam penggunaan bahasa Arab, sebagai contoh, bila disebut 10, siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada waktu pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara dirinya, keluarganya dan hartanya. Padahal jumlah kesemuanya 11. 5 ayat pertama tambah 3 ayat Ayatul Kursi dan 2 ayat sesudahnya, 255, 256, 257. 5 tambah 3 kan 8. Dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bila 8 tambah 3 kan jadinya 11. Tapi gunakan Nabi gunakan 10. Itu biasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut tentang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan nur atau cahaya antara dirinya hingga Kaabah. Okey, 10 pertama Al-Kahfi betul dari ayat 1 hingga 10. Tapi 10 terakhir jumlahnya hanya 9. Dia juga tergolong 10. Okey, itu sekedar selingan. Supaya kita tahu istilah di dalam bahasa Arab. Maka berjalanlah kedua-duanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu. Lalu Khidir melobanginya. Ada yang melobanginya dengan memecahkan salah satu dinding
Ada pula yang mengartikan mencabut salah satu dinding perahu. Demikian menurut ulama tafsir. Begitu dilakukan oleh Nabi Khidir. Musa menegur. Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu ini yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Itu teguran Nabi Musa. Dalam ayat ini Allah SWT mengisahkan bahawa kedua-duanya, iaitu Nabi Khidir dan alaihi salam dan Musa, telah berjalan ke tepi pantai untuk mencari sebuah kapal. Musa, Khidir ditambah dengan murid Nabi Musa berjalan di tepi pantai untuk mencari sebuah perahu untuk mereka pergi ke negeri atau ke pulau yang lain. Diriwayatkan bahawa mereka, Musa dan Khidir, dibebaskan daripada membayar tambang karena pemilik perahu itu kenal Nabi Khidir. Karena keistimewaannya, karena kealimannya, Nabi Khidir dan temannya Nabi Musa dan murid Musa dibebaskan daripada membayar tambang perahu. Ketika kapal sedang berlayar, Nabi Khidir mengambil kapak lalu melobangi dinding kapal tersebut. Lalu Nabi Musa bertanya, "Mengapa kamu lobangi?" Yang kesannya dapat menenggelamkan kapal dan melemaskan penumpang-penumpangnya. Itu sebabnya Allah gunakan istilah litughriqa. Lam di sana dengan makna lamul aqibah. Akibatnya dengan melobangi kapal, akibatnya kapal akan karam. Akibatnya penumpang-penumpang akan mati. Dinamakan juga dengan lamu ta'lil, lam penyebab. Begitu kaedah dalam bahasa Arab. Nabi Khidir diingkari oleh Nabi Musa. Atau dengan kata lain, Nabi Musa mengingkari perbuatan Khidir. Kata ulama tafsir, Nabi Musa berkata, "Sudahlah tambang dibebaskan free of charge terhadap kebaikan yang empunya perahu. Kamu tidak hargai yang membebaskan kita daripada dibebankan dengan tambang. Lalu kamu pula rosakkan perahunya." Betul tak sepintas lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Musa masuk akal, logik, rasional. Tapi itu dinilai oleh Nabi Khidir sebagai telah mengingkari janji. Apa saja yang engkau lihat dalam perjalanan bersamaku nanti, perkara-perkara aneh, kau jangan tanya. Dan Nabi Musa sudah menyetujui untuk tidak akan tanya. Tetapi mengapa tanya? Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan Khidir.
ketika diminta oleh Nabi Musa mengikutinya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia, yakni Khidir berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Kan aku dah cakap, kau tak akan sabar. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ini memberi makna ketika mendapat teguran dari Musa. Khidir pun langsung mengingatkan Musa kembali. Bukankah aku telah katakan dari awal-awal lagi kamu tidak akan sabar melihat apa yang aku lakukan? Kata Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Kalamul Mannan, walaupun pada mulanya ketika memohon agar Khidir membenarkan mengikuti Musa, walaupun pada awalnya Musa berjanji tidak akan bertanya kepada Khidir dan berjanji tidak akan memungkiri janjinya, hal ini tertera dengan jelas dari ucapan Musa, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ini jawab Musa. InsyaAllah kamu akan mendapati aku, wahai Khidir, aku Musa, sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun, yaitu aku tak akan tanya. Pengajaran yang dapat diambil itu azam Musa, tekad Musa, janji Musa. Akan tetapi tekad atau azam yang kuat daripada Musa sebelum suatu dugaan itu benar-benar berlaku. Nabi Musa berazam demikian sebelum peristiwa itu berlaku. Ingat selalu, ini kaedah. Sebagaimana yang Ustaz singgung pagi tadi, ketika membahas nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah itu menamakan dirinya dengan Maha Pengampun, ia membawa makna Allah akan ampun dosa manusia walau banyaknya bagaimanapun besarnya. Dari sudut banyak, dari sudut banyak bilangannya. Sebagaimana kata Allah, andai kata kamu minta ampun kepadaku dengan membawa dosa sebesar bola bumi, aku akan datang menemui aku akan datang kepadamu membawa ampunan daripadaku juga sebesar bumi. Dari segi banyak. Yang kedua, Al-Ghaffar membawa makna. Berapa kali pun kamu telah melakukan dosa, sekali, 2 kali, 10 kali, 700 kali, 1000 kali, aku tetap akan ampunkan kamu. Padahal salah satu daripada tobat nasuha mesti ada azam untuk tidak ulang lagi dosa tersebut pada masa akan datang. Tetapi karena nama Allah Ghaffar, Ghafur, Ghafir, tak kira berapa kali pun, walaupun kamu telah berazam. Sebab kaedah
dalam agama kita, al-azmu syai'un wa wujudu sabru wa wujudu sabri syai'un akhar. Ini ada kaitan. Maknanya, azam itu adalah sesuatu. Sedangkan adanya sabar itu adalah sesuatu yang lain. Azam lain, sabar lain. Azam, tekad seseorang untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut pada masa akan datang. Itu azam sebelum terjadi. Tapi kemudian kecundang lagi. Sebab manusia tetap ada nafsu. Sebab manusia tetap akan digoda oleh iblis. Makin kuat pegangan agama seseorang, makin kuat iblis menggoda supaya menyimpang dari jalan yang lurus. Walaupun kita tak nafikan, mukmin yang sebenar, sebagaimana yang Nabi gambarkan dalam sebuah hadis, orang mukmin tidak boleh kecundang dua kali dengan dosa yang sama. Di dalam hadis disebut mukmin tidak boleh dipatuk oleh ular dua kali dari lubang yang sama. Mukmin tidak boleh dipatuk dua kali oleh ular dari lubang yang sama. Maksudnya kita berjalan suatu jalan yang ada lubang lalu dipatuk sekali. Seharusnya patukan pertama itu membuat dia ingat untuk tidak lalu lagi di kawasan itu. Kalaupun terpaksa lalu, dia sangat berhati-hati terhadap lubang tersebut. Jangan-jangan keluar lagi ular untuk mematuknya buat kedua kali. Mukmin sepatutnya jangan macam itu. Tapi kaedah menyebut azam itu lain, sabar itu lain. Itu sebabnya kalau Musa saja pernah kecundang buat beberapa kali, walaupun telah berazam tidak bertanya, itu bukan suatu keaiban. Begitulah fitrah manusia. Tidak menjelaskan betapa hebatnya pengampunan daripada Allah. Itu sebabnya orang-orang beriman, mukminin, mukminat perlu fahami hakikat ini. Sehingga tidak timbul mereka itu sampai mendakwa. Alah, dah buat dosa, buat lagi. Buat dosa, buat lagi. Tak akan mungkin Allah ampunkan dosanya. Jangan. Itu bermakna anda telah memperkecilkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang faham, dia tidak akan komen macam itu. Mudah-mudahan si Fulan itu walaupun kecundang buat sekian kali, dia tetap minta ampun kepada Allah sebab Allah itu Ghafur, Ghafar dan Ghafir. Itu sebabnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak lupa untuk menyebut insya-Allah. Apa kata Musa? Coba lihat ayat di atas. Satajiduni insya-Allah sabira. Engkau, hai Khidir, akan dapati aku sabar insya-Allah. Insya-Allah itu janji untuk masa yang akan datang. Seperti kita jelaskan semalam kalau tak salah. Kalau ada orang yang mengajak kita ke majlis ilmu atau ke walimah,
kita merasa keberatan atau rasa-rasa tak boleh datang. Ada pertanyaan, boleh tak kita katakan, hadirkan saya? Perkataan hadirkan saya tidak ada dalam agama. Tapi bila kita berjanji kepada seseorang terhadap perkara future, yang betul itu insya Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi Musa. Itu sebabnya di dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan zaman dahulu Nabi Sulaiman punya isteri 100 orang. Ingat ya, syariat zaman dahulu tidak membatasi hanya 4. 4 ini hanya umat Islam, umat Nabi Muhammad. Maksimum 4. Ada rasul-rasul yang lain sampai 700 orang istrinya. Okey, kita bawa kepada cerita Nabi Sulaiman. Istrinya ada 100. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman berkata, aku telah menghubungi istriku. Semua istriku aku telah hubungi. Akan lahir pada tahun hadapan 100 orang pahlawan yang akan membela agama Allah. Itu kata-kata Nabi Sulaiman. Tanpa menyebut insya Allah. Apa yang terjadi? Pada tahun berikutnya, tak seorang pun dari 100 isteri itu yang melahirkan. Kecuali seorang saja. Itu pun yang lahir itu anaknya cacat. Tidak sempurna. Komen ulama akidah, Nabi Sulaiman ditegur oleh Allah karena berjanji isteri beliau 100 orang itu akan melahirkan pada tahun hadapan karena tanpa menyebut insya Allah. Begitulah ucapan Nabi Musa kepada Khidir, insya Allah. Tapi ingat, azam lain, sabar itu lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dengan adanya ucapan insya Allah bila berjanji, itu memberi makna manusia hendaklah senantiasa menghubung kaitkan perbuatannya dengan kehendak Allah. Bila ada orang yang mengundang kita untuk hadir walimah, sebagaimana janji kepada Ustaz, hari ini kita Gasma ada program jam 2 di Air Keruh. Pak Ustaz, boleh hadir? Ustaz jawab, insya Allah. Walaupun Ustaz ada azam tak pergi, tapi perlu sebut insya Allah. Sebab kita tak tahu, last minute kita boleh ke atau tak boleh. Sampai ke destinasi. La samahallah, mudah-mudahan tidak berlaku perkara-perkara yang tidak elok dalam perjalanan. Semuanya kita kaitkan dengan kehendak Allah. Dan pengajaran yang kedua, kita ulang sekali lagi, azam itu lain,
dan sabar itu lain. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Khidir supaya boleh terus untuk mengikuti beliau. Allah berfirman. Apa kata Musa kepada Khidir? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaan. Karena aku lupa. Jangan kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Aku memang ingin belajar dari kamu. Wahai Khidir, jangan engkau larang aku mengikutimu terus untuk menimba ilmu. Jangan kau hukum karena kealfaanku, kelupaanku. Dalam ayat ini memberi isyarat Nabi Musa insaf dan menyadari kealfaan beliau ke atas janjinya. Dan dia meminta Khidir agar jangan menghukumnya. Dan berilah beliau peluang lagi untuk terus. Jangan dihukum karena beliau terlupa. Kata Imam Ibnu Katsir, sempena teguran keras daripada Khidir kepada Musa. Lalu Musa pun berkata, tolonglah, jangan kamu mempersulit. Wahai Khidir, jangan persulitkan aku dengan menghukum aku disebabkan karena aku lupa. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa mengingkari janjinya. Yang pertama, menegur Khidir memecahkan dinding adalah karena terlupa. Karena terlupa. Ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang hari ini banyak umat Islam menyambut Maulidir Rasul dengan berbagai-bagai cara. Ini hari Ahad 9 September sama dengan 12 Rabiul Awal. Komen Nabi Muhammad yang kita cintai. Nabi Muhammad, jangan lupa sambut sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya bersalawat pada 12 Rabiul Awal saja. Bersalawatlah banyak-banyak. Besar ganjarannya dari sisi Allah. Apa kata Nabi tentang teguran Khidir terhadap pertanyaan Musa buat pertama kali? Wa kanatil ula min Musa nisyanan. Kritikan pertama terhadap Nabi Musa itu. Kritikan pertama dari Musa kepada Khidir. Mengapa kamu pecahkan dinding perahu ini? Adalah karena lupa. Nisyanan. Hadirin dan hadirat, pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Kata Imam As-Sa'di, manusia bila kecundang karena lupa, orang yang lupa tidak wajar dihukum. Orang yang
bila melanggar janji karena lupa, tak wajar dihukum. Pengaar yang kedua, manusia hendaklah punya sifat pemaaf. Apalagi kecundangnya itu buat pertama kali. Maaf. Itu pengajarannya. Hanya saja hadirin dan hadirat, pengajaran yang dapat kita ambil juga, kalau kita melakukan atau melanggar janji karena lupa, kita hendaklah cepat-cepat minta maaf. Jangan setelah ditegur, buat lagi. Setelah ditegur, buat lagi. Setelah ditegur, buat lagi. Itu membuat orang lain tidak percaya. Ya, tidak sama ya. Bila berazam itu mesti tidak terlanggar. Nah, azam lain. Sabar itu lain. Okey. Kita teruskan dengan ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Allah ceritakan pula pertanyaan Musa untuk kali yang kedua. Dari kecundang Musa kali kedua ni bertanya lagi, itu bukan karena lupa. وَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. Maka berjalanlah kedua-duanya, Khidir dan Musa, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Khidir membunuh anak kecil tersebut. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nah, Musa kecundang lagi. Pertanyaan kali kedua ini motifnya bukan karena lupa lagi. Motif kedua ini penyebabnya ialah karena kurang sabar. Begitu kata ulama tafsir. Kecundang pertama tadi menegur Khidir ketika memecahkan dinding perahu karena lupa. Okey, dimaafkan. Mengingkari perbuatan Khidir kali kedua ini oleh Musa bukan karena lupa, tapi karena tidak sabar. Karena tidak sabar. Dalam ayat ini Allah mengisahkan bahawa kedua-duanya tiba ke suatu destinasi selamat daripada tenggelam, maknanya tidak tenggelam. Lalu Khidir jumpa seorang anak kecil lalu dibunuh. Lalu Musa tak sabar. Tanya. Dan Nabi Musa menggunakan istilah berbeza dengan istilah yang pertama. Kali ini Musa menggunakan istilah laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah melakukan perbuatan mungkar. Sedangkan teguran yang pertama, laqad ji'ta syai'an imra. Kau telah buat perkara yang tidak patut. Kau telah buat suatu kesalahan. Gara-gara melobangi pintu atau dinding perahu, boleh karam dan banyak orang mati. Tapi belum terjadi.
Tapi dalam hal ini nyata-nyata budak kecil dibunuh. Betul tak budak kecil? Hukumnya tak berdosa sebelum baligh, sebelum mukallaf. Nabi Musa gunakan nukra. Ini perbuatan mungkar, confirm. Tapi melobangi perahu itu amra, suatu kesalahan. Antara dua itu, maknanya membunuh anak kecil dosanya lebih besar. Itu sebabnya aku tak sabar, kata Musa. Sebab confirm perkara ini adalah mungkar. Hadirin dan hadirat, derajat dosa itu kan berbeza-beza. Ada yang kecil, ada yang berat, ada yang lebih berat. Membunuh anak lebih buruk daripada melobangi dinding bahtera. Membunuh anak kecil yang tak berdosa itu adalah lebih besar dosanya. Itu sebabnya Nabi Musa gunakan istilah laqad ji'ta syai'an nukra, perbuatan mungkar. Sedangkan ketika menegur Khidir melobangi perahu, laqad ji'ta syai'an amra. Okey. Kita sampai ke peringkat yang terakhir, iaitu pengajaran. Pengajaran yang pertama, Musa berazam untuk sabar ketika menimba ilmu daripada Khidir. Azam. Kita dah sebut tadi. Aku berazam akan bersikap sabar. Tidak akan bertanya jika aku lihat perkara-perkara aneh yang engkau lakukan. Itu sebabnya bila kita buat satu perjanjian kepada ahli grup tertentu, kalau masuk grup Al-Furqan, 1 ke, 2 ke, 3 ke, Ustaz telah buat perjanjian. Kalau mau ikut serta, manfaatkan grup ini untuk bertanya. Jangan ditanya. Ketika live, Ustaz memang tak tengok pun. Supaya Ustaz boleh fokus. Tanyalah secara pribadi, langsung kepada Uday, atau dalam grup. Itu kegunaan grup. Jangan share perkara-perkara yang tak ada berkaitan dengan pelajaran. Nak iklankan sesuatu produk ke? Nak bercakap tentang politik ke? Nak masukkan YouTube dari ustaz-ustaz lain ke? Jangan. Kita dah tetapkan grup dengan perjanjian. Kalau boleh terima syarat itu, silakan. Kalau rasanya tak mampu, jangan masuk. Tapi ternyata ada juga yang kecundang. No problem. Kalau kecundang kali yang pertama, itu karena lupa. Dan sepatutnya minta maaflah kalau dah kecundang. Minta maaf, saya lupa. Sebagaimana Nabi Musa minta maaf karena terlupa. Tetapi
beberapa hari lagi kecundang lagi, beberapa hari kecundang lagi, walaupun telah ditegur berkali-kali. Kadang-kadang admin terpaksa leave atau remove orang tersebut daripada mengganggu perjanjian yang telah sama-sama kita buat. Khasnya grup Al-Furqan. Itu dah perjanjian. Pengajaran yang kedua. Dengan pengajaran yang kedua, pengajaran yang kedua adalah berbeza antara azam dengan sabar. Itu pengajaran. Kita dah jelaskan tadi. Al-azmu syai'un wa wujudu sabri syai'un akhar. Begitu kaedah dalam bahasa Arabnya. Azam itu lain, adanya sabar itu sesuatu yang lain pula. Azam itu sebelum sesuatu terjadi. Sebagaimana azam Nabi Musa. Setelah terjadi pembunuhan, setelah terjadi melobangi atau merosakkan dinding perahu, itu sesuatu yang lain. Sabar atau tidak? Itu sebabnya kita hubung kaitkan tadi dengan nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Hadirin dan hadirat yang terakhir. Pengajaran yang terakhir, siapa yang terlupa atau tidak sabar, hendaklah segera mengaku kesilapan supaya tidak menyusahkan pihak lain yang telah membantunya. Macam tadi, kata-kata Khidir, yang punya perahu telah persilahkan kita menumpang tanpa bayaran. Patut dihargai. Sekarang kamu tanya pula. Sebab di antara rahasia di balik itu, nanti kita akan ceritakan minggu hadapan. Mengapa perahu itu dilobangi? Khidir tahu yang Musa tak tahu. Bahwa di hadapan mereka nanti bila berlayar, ada penguasa yang zalim yang akan merampas, mencuri perahu yang tidak ada sedikit pun kerosakan. Tapi dengan adanya kerosakan, dia akan lepaskan. Ini yang Nabi Musa tak tahu. Yang Nabi Musa tak sabar. Selain daripada itu, dengan berbuat demikian, supaya pihak yang menolong merasa dihargai, kita hendaklah lekas-lekas minta maaf. Supaya orang yang selama ini telah tolong kita merasa dihargai. Minta maaf. Sekarang jam 11 kurang 7 minit. Ustaz, akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alnaka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata kami.
yang menyedapkan pandangan mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali jika Engkau jadikan ia mudah. Dan Engkaulah yang menjadikan kesulitan yang jika Engkau berkehendak, segala yang sulit akan menjadi mudah. Oleh sebab itu, permudahkanlah segala usaha kami, termasuk usaha kami ingin menyampaikan kebenaran kepada rakan-rakan kami di Melaka. Lancarkanlah perjalanan kami dan selamatkanlah perjalanan kami pergi dan balik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mudah-mudahan semuanya itu akan kami terapkan di dalam hati kami dan kami laksanakan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah jauhi kami daripada akhir yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.